Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba Billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Salam, yang kita hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan, dan saya hormati juga Kanda Haji Ajis Muslim, dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Kamis ini sebagaimana biasa taklim rutin kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang telah wafat, wabil khusus untuk Kang Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haja Siti binti Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan abana wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan naruh Kang Haji Tahir bin Haji Rimin Sumaila Ruhi wa Haja Siti binti Muhammad Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur Sumaila arwa'i jami'i keluarga besar Majlis Musola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dhurriyyahum wa ja'alil jannata maswahum wa ya'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ngaji, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk jamaah Musola Al-Falah, juga untuk yang tergabung dalam gerakan S3 Sodakoh sehari 1.000. Malam hari ini disetorkan kepada saya sejumlah uang sebanyak Rp3.400.000. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan semua bapak-bapak diberikan pahala yang berlipat ganda dan juga diganti dengan rezeki yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin hari Selasa itu jendela lantai 1 sudah terpasang. Kemudian udah dicat juga. Jadi kita akan fokus naik ke lantai 2, pekerjaan yang sama, plafon, pasang granit, jendela dan lain sebagainya. Hari Selasa juga sudah dimusyawarahkan, kita akan pasang listrik. Listrik yang kita pasang itu sekekuatan atau sebanyak 66.000 watt. 66.000 watt. Tadinya mau 40.000, tapi kemudian sekalian udah jangan tanggung-tanggung. Jadi enggak nanti tambah daya, udah sekalian. Itu pakai 3 trafo nantinya. Itu dari lantai 1 sampai lantai 3 pakai AC semua. Nah, itu untuk listrik biayanya lumayan besar, gede lah. Mungkin di atas 50 juta pastinya. Nah, itu akan kita lelang nantinya. Bapak yang mau secara pribadi boleh itu dari sejumlah itu, insya Allah dari Dr. Zulkarnaini ketua yayasan, beliau memberikan 10 juta untuk listrik. Insya Allah dari saya pribadi juga saya memberikan 10 juta juga untuk lelang listrik itu. Jadi sebelum saya buka lelang, ya saya yang mulai duluan. Saya 10 juta, Dr. Zul 10 juta, untuk kemudian bapak mungkin pengen ikutan listrik itu luar biasa. Kagak bakalan bisa ngaji kalau nggak ada listriknya. Ya mic-nya nggak bunyi.
Iya, sholat juga nggak nyaman, nggak nyaman dan seterusnya. Jadi nanti saya mau ikutan lelang misalnya, ini lagi dihitung RAB-nya berapa duit semua. Terus per KW per apa saya kagak paham itu berapa duit. Nanti yang mau ikutan boleh lah, tambah barokah, insya Allah. Lalu ini sebelum kita ngaji juga, ini nggak usah diluput ya Pak, diedit aja. Ada dinamika, ya lanjutkan ngaji kita. Pembahasan tentang ubudiyah udah selesai. Dimulai dari toharoh, terus sholat, terus zakat, terus puasa, terus haji. Udah kita bahas semua ya, udah tuntas. Dalam fikih setelah selesai masalah ubudiyah itu masuk pembahasan yang baru, namanya muamalah. Muamalah itu hubungan antar manusia. Nanti setelah muamalah ada lagi namanya munakahah, pembahasan tentang pernikahan. Nah, terus kemudian ada lagi pembahasan tentang faraid, pembagian harta warisan. Ada juga nanti terakhir itu bab budak perbudak, bahas tentang budak perbudak. Tapi kalau budak kayaknya nggak dibahas, udah nggak ada sekarang budak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu akamil buyu'i. Ini muamalah. Ayahadza kitabun fi ahkamil buyu'i. Kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum jual beli. Akamul buyu', jual beli. Wa ghairiha, dan lain-lain. Minal muamalati, yang terkait dengan muamalah. Ada syirkah, koperasi itu. Nanti apalagi misalnya rohan gadai, apalagi misalnya ada kiron, ada ijaroh, ya, itu namanya muamalah. Pinjam, sewa, arihah, itu namanya muamalah. Ini akan kita bahas nanti satu-satu. Wal buyu' jam'u bai'in. Kata-kata buyu' tadi kan kita bu akamil buyu'i. Kata-kata buyu' jam'u bai'in itu jamaknya bai'un. Wal bai'u, dan itu sendiri lugatan menurut lugat, menurut etimologi, menurut bahasa. Muqabalatus syai'in bisyai'in. Ijol-ijolan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apa ijol-ijolan? Tukeran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa kerennya barter. Jual beli itu artinya barter. Bapak punya apa? Saya punya minyak Pak Ustadz. Berapa? 5 kilo. Ya udah nih saya tukar dengan saya punya beras. Berapa? 5 liter. 5 kilo minyak ditukar beras 5 liter. Ukurannya kagak sama, nggak apa-apa. Itu namanya jual beli, tukar. Zaman dulu transaksinya belum ada mata uang. Nah, tukar-tukeran. Tukar apa? Boleh. Kecuali nanti tukeran emas, jual beli emas dengan emas itu tidak boleh. Kalau ukurannya kagak sama. Emasnya berapa? 24 karat. Berapa? 10 gram. Ditukar dengan emas 23 karat, 30 gram. Ini kan mestinya normal. Karena 23 karat sama 24 karat lebih mahal mana? 24, tapi tidak boleh. Nggak boleh. Harus mutamasilan naqdan. Harus sama timbangannya, ukurannya, dan harus cash, kontan. Dan kalau begitu rugi yang 24 karat. Ya kalau rugi jangan dilakukan.
tukaran yang lain dengan yang lain. Jangan emas dengan emas. Makanya yang punya usaha kredit-kreditan itu, ya nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa kalau akadnya jual beli. Nih saya jual TV sama kamu dengan harga 4 juta misalnya. Bayarnya ngangsur selama 12 bulan. Lah harga normalnya itu TV cuma 2 juta. Nggak jadi masalah, boleh. Itu namanya jual beli. Kan harganya berlipat ya. Memang juga harganya berlipat, orang bayarnya kredit bukan kontan. Tapi kalau emas jangan. Saya kreditin emas, jangan. Nah boleh, itu dikhawatirkan ada unsur ribawi. Nanti kita setelah ini akan bahas masalah riba. Itu diantaranya adalah banyak membahas tentang emas. Kalau emas jangan emas. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Tukar-tukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wa amma syar'an, adapun menurut syar'a adalah fa asanu ma qila, menurut syara' fa asanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku ainin maliyatin bi mu'awadhatin bi idnin syar'iyyin, yaitu tamliku ainin, memberikan kepemilikan berupa benda maliyatin, yang benda itu bersifat maliyah, harta benda. Apa aja? Apa saja boleh, sarung, baju, bimu'awadhatin, dengan tukaran. Ada tukarannya. Biiznin syar'iyyin, dengan adanya izin syara'. Izin dari agama. Izin dari syara', maka tidak boleh kalau ada unsur riba, karena itu tidak mendapat izin dari syara'. Nah, riba itu terbatas. Ar-riba haramun wa innama yakunu fi zahabi wal fiddati wal mat'umati. Cuma 3. Riba itu terbatas hanya 3 hal. Yang pertama fi zahabi, dalam emas. Oleh karena itu saya contohin tadi, orang 24 karat dengan 23 karat takarannya berbeda. Yang satu 10 gram, yang satu 30 gram, tidak boleh, haram. Itu riba namanya. Kenapa kok diharamkan? Jenisnya sama-sama emas, nggak boleh. Yang kedua, perak, sama saja. Dan yang ketiga, makanan satu jenis. Punya beras pandan wangi, cakep, wangi, mahal, ditukar sama beras IR, dibeli. Beras pandan wangi 50 kilo, beras IR-nya 70 kilo, tidak boleh, haram, tidak sah. Terus bagaimana? Ya 50 ya 50. Karena satu jenis, sama-sama beras. Sama-sama beras, nggak boleh. Nah kalau gitu rugi yang IR. Ya kalau rugi jangan dilakukan itu. Kalau memang mau dilakukan atas dasar suka sama suka, ukurannya harus sama. Tadi kok guru nerangin beda itu. Yang satu 5 kilo, yang satu 5 liter. Lah kan minyak sama beras. Minyak sama beras sama apa beda? Beda. Kalau beda boleh. Beras ada 5 karung, ditukar sama kelapa 1 truk, boleh, nggak apa-apa. Kan tidak satu jenis. Beras sama beras nggak boleh. Minyak curah sama minyak, nah, tidak boleh. Walaupun harganya beda, rugi. Kalau rugi jangan dilakukan. Itu riba. Tapi kalau jual beli tidak ada unsur riba. Nggak ada. Yang penting akadnya apa? Jual beli. Jual beli itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran,
wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya kalau saya, maaf ini, ditanya orang jual beli tapi bayarnya kredit Pak Ustaz, cuma jadi berlipat-lipat, bagaimana? Enggak jadi masalah, boleh. Nah itu kan jadi harganya kagak normal. Ya bagaimana normal, orang bayarnya kredit. Cash 2 juta sama kredit 5 tahun masa sama? Kagak mungkin. Yang penting kita ridho, dianya juga ridho, akadnya jual beli selesai. At-taradi sayyidul ahkam. Kamu ridho, saya ridho, selesai. Gitu, selesai. Titik. Al-buyu' salah satu asya'a. Jual beli itu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun. Bai'u ainin, menjual sesuatu, menjual barang, menjual benda, musyahadatin, yang benda itu terlihat, yang benda itu ada, kelihatan. Bang, saya beli apa? Beli burung, burungnya ada, kelihatan. Oh iya itu burungnya. Burung apa itu? Oh ini murai ini. Murai apa itu? Borneo apa Medan? Apa Bordan? Borneo Medan. Oh ini Borneo, ya Borneo mau bang. Murahan kali ya. Itu ya udah 1 juta, kelihatan. Fajaizun, itu diperbolehkan. Kalau jual beli barangnya kagak ada, ya berarti kagak boleh. Bang, saya beli dong. Beli apa? Beli burung. Burung apa? Burung dara. Wah, kebetulan saya punya burung dara 2, cakep banget. Udah 3 kali juara. Tuh. Itu kalau saya jual sama orang-orang, satunya itu 1 juta, 2 juta, karena udah juara. Biarin bang, kamu mah gope aja 2. Wah, murah banget bang. Mana burungnya? Terbang, kemana? Nah, kagak boleh. Itu namanya bai'u syai'in ghairu musyahadatin. Kagak dilihat, barangnya kagak ada. Terbangnya kapan? Oh, udah seminggu yang lalu. Ya, kita suruh nyari barang kagak ada, kagak boleh. Nah kalau burung apa namanya, bandangan, nemu, nah, terus ada yang ngaku, nah pulangin. Kagak boleh. Saya boleh nemu ada yang ngaku. Ada yang ngaku. Nah, itu saya itu kejadian. Habis ngempanin, lupa nutup pintunya, terbang. Kata saya, burung kok kagak bunyi-bunyi ya. Pas saya longok, hilang. Nah itu yang nemu lagi, geblek dibikin status di Facebook. Alhamdulillah ya, nemu burung, bacor banget. Burung yang kecil, saya telepon, itu punya saya. Ya Pak Ustadz, udah saya jual. Berapa duit? 400.000. Ya Allah. Ya terus duitnya mana? Duitnya udah saya buat bayar listrik, katanya. Emang kebenaran kali ya, rezeki dari Allah. 2 bulan saya kagak bayar listrik, jadi bisa bayar listrik. Ya saya kagak tega, ya udah biarin. Tapi burungnya saya tanya, dibeli orang mana? Ya Bang Haji ya, orang Bintara. Ini saya minta nomornya, saya paranin ke Bintara. Saya pulangin duitnya tuh 400.000. Saya pulangin duitnya, jadi saya rugi 400.000. Yang untung, nah itu dia bayar listrik 2 bulan dia. Bayar listrik. Udah biarin udah. Mau diparanin sama adek saya ya. Adek saya kan jeregedan, jangan, biarin. Nah, mungkin ya itu cara Allah nolongin orang. Dia 2 bulan kagak bayar listrik. Kenapa burungnya kok datangnya ke situ? Tahu banget itu. Kalau dia kagak nemu burung, kagak mungkin kita dipintain sama dia. Pak Ustadz, saya belum bayar listrik 2 bulan. Kagak bakalan kita kasih. Ya kalau udah begitu mau bagaimana? Ya udahlah. Ikhlas kagak ikhlas, jadi ikhlas. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun, maka boleh.
Idza wujidatis syurutu, apabila ditemukan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Min kaunil mabi'i tahiran. Yang dibeli itu suci. Yang dibeli bendanya, mabi' itu barang yang dibeli suci. Makanya tidak boleh kita beli barang najis. Beli khamr najis, nggak boleh, haram. Belinya aja kagak boleh, apalagi minumnya. Termasuk apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang itu najis, kagak boleh dijual belikan. Kalau akadnya akad jual beli, nggak boleh. Akadnya terus apa? Supaya boleh. Akadnya namanya naklulian, jangan jual beli. Nah, ini penting ini. Beli tai kambing, tai sapi buat pupuk. Berapa duit itu sekarung? 3.000 Pak. Ya udah saya beli, tai dibeli, nggak boleh. Itu najis, tidak sah, nggak boleh. Naklulian caranya. Naklulian itu apa sih? Pindah tangan. Pindah tangan. Ini tai kambingnya buat saya ya, buat tanaman. Oh ya sudah. Nah ini saya hadiah sama kamu 3.000. Nah itu kan kagak ada unsur jual beli. Itu namanya naklulian. Itu kalau dua-duanya ngerti fikih. Yang satu kagak ngerti fikih kagak bakalan mau. Ini pupuknya atau tai kambingnya buat saya. Lo jangan, orang gue jual, lagi mau bawa. Tuh. Yang satu gregetan, ya gue beli maksudnya. Jadi jual beli. Jadi jual beli. Barang najis nggak boleh dijual belikan. Nggak boleh. Barang najis tidak boleh dijual beli. Kalau kita pengen itu, caranya naklulian. Nah ini kan pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji begitu. Udah ini pupuknya saya bawa ya. Ya udah bawa aja. Kan pindah jadinya, jadi milik kita. Itu namanya naklulian, pindah kepemilikan. Dan kita juga tahu kalau dia jual. Cuma akad jualnya kan jadi haram. Karena menjual barang najis. Kita juga tahu. Tertera di situ Rp 6.000. Udah aja saya hadiah sama kamu 6.000. Dia yang punya tai kambing itu dapat pahala karena mengikhlaskan tai kambingnya dibawa. Kita yang ngasih dia 6.000 juga berpahala karena akadnya kita adalah memberikan hadiah. Itu kalau sama-sama ngerti enak. Kalau sama-sama ngerti enak. Repotnya kan kalau kagak ngerti, yang satu ngerti, yang satu kagak, repot. Lebih repot lagi, dua-duanya kagak ngerti. Nah itu yang disebut dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang punya ilmu, yang tahu, sama yang kagak punya ilmu, yang kagak tahu? Pasti jawabannya kagak bakalan sama, nggak bakalan sama. Yang kedua, nomor 1, barang yang dijual belikan itu suci. Muntafa'an bihi boleh, muntafi'an bihi juga boleh. Muntafa'an bihi bisa diambil manfaatnya. Kalau muntafi'an bihi bermanfaat, diambil manfaatnya secara syarak. Kalau tidak bisa diambil manfaatnya secara agama, tidak boleh dijual belikan. Jual beli jangkrik. Nah, kita kan jual beli jangkrik sering ya. Buat empanan apa itu? Burung murai, kakinya dipatahin lagi. Gemes banget. Bulunya camputin, kakinya dipatahin. Terus wah itu tidak berperi kejangkrikan. 3.000, 4.000 kagak boleh. Jangkrik itu tidak ada manfaat menurut syara. Nggak boleh. Ini pernah saya bahas dulu, basul masail regional antar pondok pesantren
sepulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kesepakatannya tidak boleh menjual beli jangkrik, nggak boleh. Ada kitab namanya Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan. Kitab yang membahas tentang macam-macam binatang. Bahasa Arabnya jangkrik itu jud. Jud. Bahasa Arabnya jangkrik. Jangan manggil orang, "Hei, jud." Jangan. Itu kasar itu. Kalau cara Jawa itu penghinaan banget. Jangkrik. Nggih, leres nggih, Pak? Jangkrik kon. Kasar itu. Jud darbun minal khonafis. Itu di dalam kitab Ayatul Hayawan. Al jud darbun minal khonafis. Jud jangkrik darbun minal khonafis adalah bagian daripada hewan yang menjijikkan dan tidak ada manfaatnya. Walaysa lahu muntafi'an bihi, dan dia tidak ada manfaatnya. Maka tidak boleh dijual belikan. Terus ada yang ngotot. Ada jangkrik itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Buat empan burung. Itu tidak dibenarkan menurut agama. Tidak dibenarkan menurut agama. Apalagi sampai kakinya dipatahin. Boleh kita ngasih makan jangkrik, tapi tidak dengan akad jual beli. Kalau memang jangkrik diperbolehkan dijual belikan dengan alasan bermanfaat untuk makan burung, maka diusulkan jual beli tikus juga boleh. Lah kan kagak ada manfaatnya tikus, ada buat makanan kucing. Tuh. Akhirnya iya ya, tikus nggak boleh dijual belikan. Tikus bahasa Arabnya fa'roh. Fa'rotun. Binatang paling menjengkelkan dan paling jahat. Tikus. Itu kan kapalnya Nabi Nuh digerogotin sama tikus. Gerogotin. Tikus. Fa'roh. Banyak membawa penyakit. Nggak boleh dijual belikan. Karena tidak ada manfaatnya. Nah itu buat makanan kucing tidak dibenarkan oleh agama. Bukan alasan yang dibenarkan. Begitu juga jangkrik. Nggak boleh. Nah terus caranya bagaimana? Ya itu tadi lu lihat. Jangan jual beli. Bang, jangkrik bang. Itu. Kan kagak ada saya beli jangkrik. Kan dia bilang, berapa? Ya gitu ya. Tuh aku pasti bilang, berapa? Nah bapak bilang, ya udah ntar abang saya kasih 5.000 dah. Tuh. Jangan ada kata-kata jual beli. Bang, beli jangkrik bang. Tuh, nggak boleh. Bang, jangkrik bang. Tuh. Kan dia nanya, berapa? Ya abang saya kasih 5.000. Abang saya kasih 5.000. Bang, jangkrik goceng bang, itu mau beli juga namanya. Ada harganya. Dia nanya berapa? Abang saya berikan 5.000. Nah gitu caranya. Jadi jangan ada akad jual beli. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau cincin boleh. Berapa duit? 3.000. Ya udah saya beli. Boleh. 3.000 murah amat, 3 juta maksudnya. Titik. Makduron ala taslimihi, bisa diserahkan atau dipasrahkan ketika barang itu sudah dibeli. Lah kalau kagak bisa dipasrahkan, kagak bisa diserahkan, ya kagak sah. Itu tadi jual beli itu. Burungnya mana? Udah 3 hari terbang. Itu namanya barangnya tidak bisa dipasrahkan, tidak bisa diserahkan, tidak sah. Titik. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin. Wala budda lan ora kena ora. Artinya wajib, harus. Tidak boleh tidak. Fil bai'i dalam jual beli, min ijabin adanya ijab, wa qabulin dan qabul, ijab dan qabul. Fal awalu yang pertama atau ijab kaqaulil bai'i, seperti ucapan orang yang jual.
Awil qaimi maqamahu, atau orang yang menempati kedudukan orang yang jual. Bapak punya toko tapi ada pelayannya, itu namanya orang yang menempati kedudukan bapak. Tokonya toko bapak tapi yang layanin anak buah. Atau bapak sendiri yang layanin, berarti itu punya bapak. Apa? Bi'tuka wa malaktuka bikaza. Bi'tuka, saya jual benda ini, barang ini kepada kamu. Wa malaktuka, dan saya serahkan kepemilikan benda ini kepada kamu. Bikaza, dengan sekian rupiah. Jadi contoh, saya jual air ini kepada kamu 3.000 rupiah. Tuh, itu namanya ijab, datangnya dari penjual. Wasani, yang kedua, datangnya dari pembeli. Kaqaulil mushtari, seperti ucapan mushtari atau orang yang beli. Awil qaimi maqamahu, atau orang yang menduduki kedudukan pembeli. Saya nyuruh pengajian, tolong beliin saya air. Yang beli kan saya, dan beliau orang yang menggantikan kedudukan saya. Saya suruh. Bagaimana? Ishtaraitu wa tamallaktu wa nahwihima. Ya udah, saya beli dengan harga 3.000. Itu namanya qabul. Ijab boleh datang dari penjual, ijab boleh datang dari pembeli. Kalau datang dari pembeli, biasanya ini yang begini duluan. Bang, saya beli airnya. Tuh, dia duluan. Terpenjual, ya saya jual. Kalau tidak ada ijab qabul, tidak boleh. Jual belinya tidak sah. Kecuali yang remeh-remeh. Namanya be' mu'atoh. Ingat-ingat, be' mu'atoh, jual beli mu'atoh. Rokok sebatang, comot aja, nyalain, itu tukang rokok. Wah, duitnya begitu ya. Udah tahu harganya sebatang berapa duit? 2.000 ya. Sebatang 2.000 misalnya contoh. Sebatang 2.000, dia comot aja sebatang tuh, itu tukang warung. Trek, nyalain korek. Ya, satu tuh. Tuh duitnya. Udah begitu tuh. Kagak ada saya beli, saya jual, nggak jadi masalah. Itu namanya be' mu'atoh, yang sepele. Beli permen, ambil aja tuh permen 3 biji dong, duitnya tuh gope. Ya udah tahu itu nggak jadi masalah. Itu be' mu'atoh namanya. Boleh, yang remeh-remeh. Tapi kalau udah beli baju, beli sarung, apalagi beli sepeda, naik lagi beli motor ataupun mobil, harus ada ijab dan qabulnya. Saya jual dengan harga segini, saya beli dengan harga segini. Harus ada ijab dan qabul. Kadang-kadang kita kan nganggap ini satu hal yang tabu. Dan itu tidak berlaku. Bakso aja gak, bang, bakso bang, semangkok. Tuh. Udah selesai, berapa duit bang? 10.000, ini duitnya ya. Ya sudah lah, tidak apa-apa. Dianggap aja itu mu'atoh. Dianggap aja mu'atoh. Kalau ngikutin aturan fikih, harusnya ada ijab dan qabul. Bang, saya beli bakso. Oh boleh, berapa? Satu mangkok, berapa bang? 10.000. Oke, saya beli 10.000. Ntar ya sudah, saya jual. Gitu. Kayaknya kagak ada. Kelamaan. Udah itu be' mu'atoh aja anggapnya lah. Jual beli yang remeh. Ya, titik, kelamaan. Wasani, yang kedua. Tadi kan jual beli ada 3 ya. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi zimmati wa yusamma hadza bis-salami fajaizun. Menjual sesuatu yang disipatin, sifatnya disebutkan. Disebutin. Ini disebutnya sebagai akad salam. Salam itu artinya pesan. Bang, saya beli lemari yang 3 pintu, ukiran, yang tengah pakai kaca, ada rodanya, warnanya dipelitur coklat. Ini kan disebutin sifatnya. Membeli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya. Tuh. Kapan kira-kira jadinya bang? Wah, ini bangsa 2 minggu, ini lama. Ya udah, saya beli itu, nggak apa-apa 2 minggu saya tunggu. Itu boleh. Itu boleh. Kalau ternyata bendanya sudah ada, loh, yang bapak sebutin ada itu di belakang.
Ada 3 pintu, tengahnya kaca, ukirannya model begini, kakinya ada rodanya. Bagaimana? Nah itu jadi B yang pertama. Bai'u syai'in musyahadatin, jual beli benda yang terlihat, yang ada. Ya udah beli, udah ada. Kalau kagak ada, pesen namanya. Salam itu, pesan itu diperbolehkan. Bang, saya mau beli baju. Bagaimana? Yang ukurannya XXXL. Gede amat. Iya, badan saya gede. Terus disebutin model bordirnya begini, begini, begini. Ya udah ya, jadinya 4 hari. Nah, itu namanya salam. Jual beli dengan sifat-sifat yang disebutkan. Itu juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi min sifatis salami al-atiyah ini fi faslis salami. Apabila ditemukan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, 3 pintu, kayu jati, plitur, modelnya begini. Kok oh iya bisa saya bikinnya? Bisa, itu boleh. Kalau mengada-ada nggak boleh. Bang, namanya tidak ditemukan sifat-sifatnya. Saya beliin lemari yang 17 tingkat. Wah, ini kan kagak bisa, ini namanya nggak bisa ditemukan. Itu nggak bisa diterima. Yang ketiga, wasalisu bai'u ainin ghaibatin lam tusya'at lil muta'aqidaini fala yajuzu. Yang ketiga adalah menjual sesuatu yang gaib, yang nggak nampak, yang kagak ada. Lam tusya'at, yang kagak kelihatan, nggak boleh, itu tidak sah. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Wal muradu bil jawazi fi hadhihi salasati as-sihhatu. Yang dimaksud boleh, kagak boleh, boleh, kagak boleh, itu adalah sah. Artinya kalau boleh berarti sah, kalau kagak boleh berarti kagak sah. Maksudnya begitu. Titik. Wa yasi'u bai'u kulli tahirin muntafi'in muntafa'an bihi. Wa yasi'u bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi. Mamlukin. Dan diperbolehkan menjual setiap sesuatu yang suci. Apa aja yang suci boleh dijual belikan. Boleh. Beli emas, beli permata, beli berlian, boleh. Beli baju. Yang bisa diambil manfaatnya. Ini udah kita jelasin. Wala yasi'u bai'u ainin najasatin. Tidak boleh menjual sesuatu yang najis. Ini juga sudah kita jelasin. Wala mutanajjisatin, dan juga tidak boleh menjual belikan sesuatu yang mutanajjis. Dicontohkan kahomrin, kayak arak, bir, nggak boleh dijual belikan. Waduhnin mutanajjisin, juga minyak. Jual beli minyak tapi minyaknya kecampuran najis. Dan minyak itu kan benda cair. Ternyata di dalam minyak itu banyak tai bebeknya. Dan benda cair kemasukan najis, jadi najis semua. Nggak boleh, itu tidak boleh dijual belikan. Wa nahwihi mimma la yumkinu tatghiruhu, dan segala sesuatu yang tidak mungkin disucikan. Jual beli tai ayam, kambing, sapi buat obat, buat apa namanya, pupuk. Nggak boleh. Karena nggak bisa disucikan. Wala bai'u ma la manfaata fihi, dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Ini dicontohin ka'akrobin, kayak akrob itu apa? Kalau jengking. Akrob beli, kalau jengking nggak boleh dijual belikan. Wanamlin, semut. Kita kan beli semut itu krotok. Krotok. Wasabuin, dan sabu itu apa? Hewan galak. Macan, singa, hewan-hewan itu tidak boleh dijual belikan. Haram. Ular, apa lagi ular? Nggak boleh. Tidak ada manfaat sama sekali.
Titik. Jadi syarat jual beli itu bendanya ada, suci, bisa dimanfaatkan. Titik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ustadz Mahfud. Tadi Ustadz membahas tentang jual beli. Membahas masalah utang pinjam. Kalau ada orang yang sangat butuh sekali, dia Pak, saya pinjam 10.000, boleh pinjam, tapi harus ganti 20.000. Itu dalam hukum syara gimana? Disahkan atau tidak? Hanya itu. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ini belum sampai kita minggu depan. Itu bab riba. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Itu jelas utang kalau itu. Sampai lagi nyekek orang, nggak boleh. Itu bukan nulung tapi mentung namanya. Pak, saya minjem duit berapa? 10.000. Boleh, tapi gantinya 12.000. Itu jelas riba, haram. Jelas riba itu. Jangan lagi Ustadz Mahfud minjem 10.000 ganti 12.000. Ustadz Mahfud datang ke rumah saya. Guru, saya minjem duit. Lah, tumben Ustadz Mahfud meminjam duit. Iya, ini udah ada yang saya incer. Tuh, modalnya kurang. Ya udah, berapa duit perlunya? 10 juta ada guru udah. Cukup enggak itu? Cukup kalau buat akad doang mah. Mas kawin sama saksi-saksi cukup. Ya udah nih saya pinjemin Ustadz Mahfud 10 juta. Tapi tolong Ustadz Mahfud cuciin mobil saya dulu. Haram, riba. Haram, riba. Padahal Ustadz Mahfud ntar gantinya berapa? Sama 10 juta. Tapi saya mengambil manfaat dari beliau. Beliau saya suruh nyuci mobil. Itu berarti saya ngambil manfaat. Nolonginnya sambil ngambil manfaat dari orang. Ya Ustadz Mahfud saya pinjemin 10 juta. Tapi tolong ya, itu mobil saya cuciin dulu kerja bersih. Itu nggak boleh, tetap haram. Apalagi minjem 10 juta gantinya 15 juta, 12 juta. Itu bukan nolong itu. Itu jelas itu mencekik orang yang minjam. Itu boleh. Contohnya, saya meminjam orang 10 juta. Saya pribadi ya. Minjemin. Orang minjam 10, harus ganti 15 juta. Nah, saya kan punya keluarga. Ini duit ini kan bukan keluarga. Apa itu dosa juga keluarga? Sama. Dampaknya itu kepada anak kita, kepada keluarga kita. Dampaknya itu kan tetap ada. Ya Allah. Pertama, orang yang makan barang haram, itu daging yang tumbuh dari duit haram itu daging layak untuk api neraka. Darah yang mengalir di tubuh kita dari barang haram, maka darah itu darah yang layak untuk api neraka. Dimakan anak kita, dimakan bini kita, maka berdampak negatifnya pun akan sama. Nauzubillah min zalik. Kecuali anak dan istri kagak tahu sama sekali. Anak istri kagak tahu. Diempanin aja. Lakinya ngomongnya duit boleh dagang, duit boleh ya kerja. Padahal duit hasil ngerampok, korupsi, hasil riba. Anak istrinya nggak tahu. Ya itu tetap tidak berdosa yang kayak gitu. Anak istri nggak dosa sama sekali. Tapi dampak negatifnya dimungkinkan ada. Tetap ada. Yang sering makan barang haram darahnya panas. Karena darahnya panas, emosinya tidak terkendali. Emosinya tidak terkendali, ucapan dan hatinya pun kotor. Sering ngamuk, sering marah-marah, sering caci maki. Nah itu perlu dilihat. Yang kedua, indikator. Orang yang suka makan barang haram, maaf, ibadahnya males banget. Ibadahnya males. Sembayang ogah, Cang. Puasa ogah, udah bawaannya udah ogah aja. Kenapa? Bagaimana mungkin dia mau mendekat kepada Allah sementara dia tertutup dengan sesuatu yang tidak diridhoi Allah? Paham ya? Ustaz Mahfud ya? Nggak boleh, dosa besar.
Jadi rentenir itu lintah ke darat. Nggak boleh itu, dosa besar itu. Orang miskin kagak bayaran, anaknya udah 3 bulan disuruh pulang dari sekolahan, pulang ya nak, ntar kalau udah bayaran boleh datang lagi. Nangis orang tuanya ke rumah kita, kan minta ditolong. Anak saya diusir pak dari sekolah karena belum bayaran, tolong pak pinjemin 1 bulannya berapa? 200.000, 600.000. Iya, ya udah saya pinjamin 600, tapi ntar mulanginnya 700 ya. Tuh, sebagai bentuk terima kasih sama saya. Ya kagak bisa, masa bentuk terima kasih dia yang nentuin. Kecuali yang utang. Kecuali yang utang. Ustaz Mahfud minjem sama saya, guru saya minjem berapa? 10 juta nih Ustaz Mahfud, saya pinjemin 10 juta. Gantinya kapan? 2 bulan dah dari sekarang. Sekarang tanggal 5 bulan Januari, berarti tanggal 5 bulan Maret. Oke, saya tulis Ustaz Mahfud ya, saya catat. Ustaz Mahfud hari Senin jam sekian datang ke rumah saya minjem uang sebesar 10 juta. Kesanggupan ganti tanggal 5 bulan Maret tahun 2022. Ntar tanggal 25 Ustaz Mahfud datang ke rumah saya. Guru, ini duit guru 10 juta saya pulangin. Alhamdulillah. Ini guru ya jangan ditolak. Ini saya hadiah sama guru sebagai bentuk terima kasih saya. Boleh. Inna asanukum qado'a. Sebagus-bagus kamu adalah orang yang paling bagus mengganti utang. Inna asanukum qado'a. Yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus ganti utangnya. Tepat waktu dan ada bentuk terima kasihnya. Bukan dari saya. Ustaz Mahfud ada uang terima kasih sama saya ya. Uang terima kasihnya berapa guru? 2 juta. Oh, itu menyekek namanya itu. Jangan, nggak boleh. Oke. Hadiah boleh dan hadiah itu harus dari orang yang minjem, bukan dari yang minjemin. Paham ya? Cukup? Tadi singgung masalah beras, tukar beras ya. Tapi ada satu tempat orang itu arisan beras. Sebulannya seorangnya 5 liter. Sedangkan namanya beras kan lain-lain jenisnya tuh ya. Nah itu boleh nggak arisan beras seperti begitu? Kalau jenis berasnya tidak ditentukan saat kita arisan, nggak jadi masalah. Bapak-bapak, kita ada 10 orang tiap bulan arisan beras 5 liter. Berasnya kagak ditentuin jenisnya, nggak jadi masalah. Yang penting dia bawa beras. Yang penting dia bawa beras. Tapi kalau ditentukan berasnya harus beras ini, harus beras ini, kagak boleh beras yang lain, maka ya harus dengan sesuai kesepakatan. Beras yang dibawa ya beras yang sudah disepakati. Arisan itu boleh, nggak ada larangan arisan. Arisan korban boleh. Yang keluar yang dapat, yang belum keluar ntar belakangan. Ya saya pengen beli kambing Pak Ustadz nih, tapi nggak pernah punya duit, ikut arisan boleh? Boleh. Ada 5 orang, 1 orang 1 juta, dikocok deh itu setahun sekali ngocoknya. Kan korban setahun sekali, masa setiap bulan bukan korban. Keluar, Bang Haji Sawan, nah yang 4 harus ikhlas. Berarti harus ditain, yang 4 itu mentain bahwa itu kambing Bang Haji Sawan. Boleh. Ntar tahun berikutnya dikocok lagi. Si Fulan, Bang Haji Sawan yang udah dapat juga mentain bahwa itu kambingnya si Fulan. Begitu seterusnya. Nggak jadi masalah. Boleh. Nabung juga boleh. Boleh. Kayak di kampung-kampung kita ada paket ya. Paket beras, paket duit, kalau ngawinin gitu. Nggak jadi masalah, itu boleh. Kalau besarannya ditentukan, itu namanya mulangin. Nanti kita pulangin. Kalau orang kondangan, nggak ada istilah mulangin. Nggak ada, artinya begini. Ini cara agama ya. Bang Amin kondangan sama saya. Masih lama anak saya baru mau masuk pondok besok. Jangan sama saya dah, Bang Haji Ajus dah. Nah, anak udah perawan dia. Anak udah perawan. Bang Amin kondangan sama Bang Haji Ajis 200.000. Dibuka Bang Haji Ajis, alhamdulillah 200.000.
Begitu Bang Amin ngawinin, Bang Haji Ajis kondangannya gocap. Dongkol nggak? Dongkol. Tapi salah apa tidak? Kagak. Yang nyuruh kondangan 200 siapa? Kan gitu. Karena kagak pernah ada perjanjian. Ini saya kondangan aja Ajis, besok kalau lo kondangan sama gue pulangin 200. Kan nggak ada istilah begitu. Jadi nggak ada masalah. Kita boleh dongkol. Wah, kondangan 200 pulanginnya gocap. Tapi nggak ada hukum itu salah atau tidak salah. Kecuali kalau apa? Paketan. Emang udah ditentuin satu orang 100.000, ya harus 100.000. Kalau kagak 100.000 ribut ntar. Paham ini ya? Ada terteran, anter-anter, harus ada akadnya. Kan ada tuh di kampung kita ya, dia ngawinin kita nganterin minyak. Kalau ngarepin, terus ngomong sama yang punya, boleh. Pak, ini saya naruh ya, nanti kalau saya kawin pulangin. Boleh. Tinggal yang punya hajat mau apa kagak? Maaf, enggak usah. Kamu naruh sekarang harga 3.000, giliran saya nanti harganya mahal banget. Nah itu boleh dia nolak. Begitu dia nerima, iya saya terima. Ini kan udah ada kesepakatan. Nanti dia wajib mulangin. Walaupun harganya berbeda, yang penting minyak dipulangin minyak. Kalau kita kagak sekedar naruh, Pak ini minyak nih buat bapak nih, buat hajatan. Oh terima kasih. Giliran dia kita kagak mulangin, lah kagak salah. Dia dulu ngasih, dia kan ngasih. Saya minta kagak saya dikasih. Ya kita kagak pulangin ya sudah. Dia marah-marah paling ngedongkol doang. Sumpahin mudah-mudahan hujan dari pagi sampai malam. Tamunya kagak ada yang datang, kagak manjur doanya begitu. Ya paham ya? Boleh paketan itu boleh nggak jadi masalah. Itu namanya at-tarodi sayyidul akam. Kamu ridho, saya ridho, jalanin udah sama-sama ridho. Itu ya. Nah, silakan Pak. Satu lagi nih. Itu tidak termasuk barter, Pak. Apa itu? Barter itu kan air dengan air kan nggak boleh ya tadi. Nah, kalau ukurannya berbeda, kalau ukurannya sama boleh, ukurannya sama nakdan boleh. Walaupun iya, yang penting kalau satu jenis harus sama ukurannya, sama timbangannya, sama takarannya, tidak boleh. Yang kita tanyakan tadi kebiasaan di kita ini kalau orang hajatan tuh ganti-gantian begitu tadi. Nah, itu termasuk barter atau enggak itu? Tadi itu tukeran hadiah kalau begitu. Bukan barter. Bukan. Kalau barter kan bendanya ada. Bai'u ainin musyahadatin, bendanya ada, dua-duanya ada. Lah ini kan yang nganterin cuma satu, kagak ditukar apa-apa. Cuma nanti giliran dia hajatan masih berapa bulan lagi, gantian kita nganterin yang sama, kan gitu kan? Nah makanya akadnya apa? Kalau dia ngasih, nih saya ngasih aqua 10 dus. Oh iya terima kasih jazakumullah. Besok dia ngawinin, kita kagak anterin, boleh apa kagak? Boleh, orang dia bagi. Nah kalau diomongin, Pak nih saya naruh 10 dus, nanti kalau saya ngawinin tolong dikembalikan. Gimana, bersedia? Oh ya mau, nah kembalikan. Ya itu kan yang tadi kita bicarain itu. Gimana? Ada ijab kabulnya. Ada ijab kabul. Ijab kabul bukan akad nikah doang. Paham ya? Kalau ijab kabul bukan akad nikah doang. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Udah mah duluan. Nama Cang Wani. Nah, ini mah intermezzo aja, Ustaz. Maaf. Bercanda biar kagak tegang. Iya. Kan begitu ya, Cang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau mau mah bukan saya doain, saya cariin. Tuh. Gimana kurang baik? Kalau mau bukan saya doain, saya cariin. Udah ntar kita berdua aja ngomongnya itu. Ntar yang lain takut kesirian. Udah ya, cukup ya. Ya, biar seger lah. Dah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Tutur kata saya kurang enak, kurang sopan, kurang berkenan.
kurang bijak, saya mohon dimaafkan. Kita baca Fatihah buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dan juga kita sekeluarga selalu dilindungi Allah, dijadikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita dijadikan anak yang sholihin wassolihat, zurriyatin thayyibat. Doain anak saya, Pak. Insyaallah besok hari Jumat, ba'da sholat Jumat saya akan berangkat untuk nganter anak mondok anak saya. Yang pertama, Ananda Namira Nailal Hijah di Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran di Tegal. Nah, itu cabangnya Yanbu'ul Quran Kudus. Ya, dapatnya di Tegal, ya udah nerima, ridho, ikhlas. Doain mudah-mudahan ya ilmunya nanti dimudahkan sama Allah, bermanfaat, anak saya sehat, betah, dan juga ya mudah-mudahan ya target hafal Qur'annya itu bisa tercapai sesuai dengan yang ditentukan dari pondok. Anak Bang Haji Ajis juga sama, baru lulus TK udah berangkat pondok ke Kudus, malah dia baru lulus TK 7 tahun berangkat pondok, ngapalin Quran juga Kudus. Doain juga biar sehat selalu dilindungi Allah. Sama anak kita semuanya, anak bapak-bapak juga, ya mudah-mudahan jadi anak yang sholih, yang sholihah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah